semua, selamat datang di podcast Kewirausahaan, di mana di sini adalah tempatnya cerita penuh inspiratif tentang dunia usaha muda. Perkenalkan, saya Winda Octavia akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, hari ini kita mulai dengan satu pertanyaan penting, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai usaha? Nah, jawaban kebanyakan orang, terutama mahasiswa itu pasti menjawab nanti aja, nunggu lulus kuliah. Tapi sayangnya jawaban itu seringkali nggak akan pernah datang. Nah, faktanya pada masa kuliah itu adalah fase terbaik untuk memulai usaha karena banyak relasi, ide, dan inspirasi untuk memulai usaha sejak dini. Nah, jadi kenapa harus nunggu? Yuk kita bahas bagaimana cara memanfaatkan masa kuliah buat bangun usaha mulai dari sekarang. Nah, berhubungan sama hal yang sebelumnya saya sampaikan, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah mahasiswa Fakultas Teknik yang sukses di bidang usaha kuliner. Mungkin silakan masuk. Mari Mas, silakan dulu. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Mas, mulai dari prodi apa dan sekarang kesibukannya apa? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan sebetulnya namaku Adi, dari prodi Teknik Lingkungan, S1 Teknik Lingkungan, dan sekarang lagi sibuk di himpunan dan juga lagi sibuk kuliah dan juga jualan. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh nih Mas, saya mau tanya, usahanya ini bergerak di bidang apa dan nama usahanya ini apa? Apa ada, terus mekanisme usahanya ini ada jainan atau usaha milik pribadi? Kalau usahaku ini masuknya di bidang kopi, lebih dominan ke kopi dan juga ada snacknya. Terus untuk mekanismenya sendiri ada joinan satu teman, jadi cuma di manajemen 2 orang, aku sama temanku, dan kebetulan juga mahasiswa UNES dari Fakultas TB Perhutanan. Nama usahanya apa Mas? Boleh tahu nama usahanya? Nama usahanya Saman Kopi teman-teman. Mungkin bisa dikepo ini. Apa ada media sosial itu? Media sosial ada di Instagram, bisa teman-teman lihat @samankopi. Nah, mungkin kita bahas langsung terkait topik pertama, ini terkait awal mula berbisnis. Nah, boleh tahu nggak nih Mas, kalau memulai usaha itu dari semester berapa dan mungkin sekitar berapa lama dari saat ini? Mulai usaha dari semester 4 akhir, yaitu pas liburan. Terus awalnya berawal dari ide liar. Ide liar waktu liburan, ngapain ya namanya pas gabut gitu sama temen. Terus muncullah ide kalau kita itu mau bikin usaha kopi. Nah, terus karena waktu itu juga terbatas modal dan cuma cuma modal nekat dan juga modalnya dikit, jadi ya apa adanya. Terus alasan awalnya kenapa kok milih usaha kopi nih Mas? Karena kan biasanya cowok-cowok itu banyak yang ke dunia otomotif atau apapun itu, kayak apa ada skill barista atau apa? Nah, kalau itu sebelumnya aku sama temanku ini juga pernah part-time di beberapa tempat di Jember ini, tempat coffee shop sebenarnya. Ya nggak coffee shop banget sih, aslinya tempat jual kopi juga lah. Jadi ada pengalaman sebelumnya ya, Mas. Nah, mungkin, pasti kan nggak gampang ya Mas, apalagi kuliah aja udah sibuk. Nah, mungkin apa sih motivasi utama dalam menjalankan bisnis selain dari gabut atau apa itu? Motivasi utama, yang jelas pasti pengen dapat uang. Pasti dapat uang. Nah, kalau ini Mas, bicara terkait uang nih Mas, kalau modal awalnya sendiri itu berapa kalau boleh tahu? Kalau boleh disebutkan juga. Modal awal nih sangat-sangat bisa dibilang miris ya. Karena modal awal ini sekitar 200.000 ya kalau nggak salah. Itu 200.000 bisa laku sampai berapa? Karena waktu itu mekanismenya kan waktu itu masih jualnya di rumah. Oh ya. Terus jualan di rumah dan bahan-bahan itu masih bisa di-backup di rumah. Ya. Jadi modal awal tuh nggak terlalu banyak dulu. Dan juga mekanismenya waktu itu masih menggunakan botol bukan cup.
Oh, itu 200.000 itu bisa sampai berapa cup? 200.000 itu bisa 20 botol. Oh, 20 botol. Ya. Lalu berarti satu botolnya laku berapa? Jualnya berapa? Satu botol waktu itu dijual seharga 8.000 waktu awal dengan satu varian. Satu varian sama. Karena waktu itu kan masih awal ya, masih awal kita belum berani jual banyak menu dan kita masih kenalin satu menu aja buat ngasih apa namanya kenalan ke orang-orang. Iya, cari konsumen, cari apa sih konsumen baru gitu. Ya. Nah, mungkin dari awal itu mungkin ada tantangan nggak Mas dalam menjalankan usaha itu? Mulai dari awal. Tantangan terbesar. Tantangan terbesar yang pertama itu pasti dana ya. Iya. Karena kita pakai dana mandiri, terus dari sisa-sisa apa namanya tabungan sendiri, terus habis itu kita kembali lagi. Dan untuk tantangannya selama waktu di awal jualan di rumah itu belum ada tantangan sama sekali, maksudnya ya masih jalan terus dan penjualan juga alhamdulillah lancar. Lalu waktu itu setelah liburan kan pindah ke Jember, maksudnya kuliah lagi kan. Nah, nyoba sambil jualan. Nah, waktu di rumah sama di Jember ini kan di kos sama di rumah kan beda ya. Dari segi alat dan juga penyimpanan, di rumah ada kulkas, di kos nggak ada kulkas. Nah, jadi tantangan terbesarnya waktu di kos itu dari penyimpanan barang, mulai susu, terus daging, roti, terus kopi itu lumayan jelek dan akhirnya income dan juga uang pengeluaran yang kita keluarkan itu nggak sebanding, lebih banyak pengeluaran daripada income-nya. Terus cara mengatasi hal itu gimana Mas? Strateginya bisa bertahan sampai sekarang usahanya? Yang sebenarnya usahanya ini masih apa ya? Jadi masih stuck di gara-gara penyimpanan ini. Oh gitu. Tapi waktu yang berjalan ini aku masih mikirin dan juga menurutku ada sih sebenarnya bahan yang bisa disimpan tapi nggak cepat basi kayak susu HT atau roti, itu masih ada sih sebenarnya alternatif. Nah, kalau kita masuk ke topik selanjutnya nih Mas, terkait strategi dalam menghadapi bisnis saat ini. Nah, mungkin kalau mekanisme jualannya sendiri sekarang online atau offline? Kalau mekanismenya sendiri dari awal sampai di sini itu masih online. Kita lewat WhatsApp dan juga Instagram, kita bikin story Instagram itu open PO dari apa itu kita selalu buka, dan juga aku bukanya waktu free time aja, jadi nggak pas waktu ngerjain tugas atau ada tugas lain itu aku nggak buka. Kalau kemungkinan dalam PO itu satu bulan bisa berapa kali atau gimana? Nah, waktu itu lumayan chaos ya waktu sistem PO-nya itu. Jadi misal aku buka PO hari Senin. Ya. Nah, waktu hari Senin ini nggak ada yang PO. Tapi hari Selasanya teman-teman tuh udah ke kos minta dibikin kopi. Oh iya. Nah, sedangkan kan nggak ada penyimpanan buat es tuh. Nah, akhirnya beli dulu es kristal segaban tuh. Nah, terus kan yang kepake cuma sedikit. Iya. Nah, akhirnya yang segaban sisanya tadi cair. Tuh. Itu tantangan utamanya Ya. tuh di penyimpanan. Lalu untuk apa nantinya nih Mas? Apa ada rencana untuk buka outlet ataupun kayak kan sekarang banyak nih Mas kopi-kopi keliling di pinggir jalan tuh. Apakah ada rencana ke sana? Kalau outlet kayaknya masih belum ya, karena untuk outlet itu kan dananya lebih banyak, besar. Mungkin kalau rencana aku sendiri itu awalnya buka di pinggir jalan, cari tempat kosong. Tapi sekarang Jember juga udah mulai menjamur sih usaha kopi. Nah mungkin kan semakin banyaknya pesaing di sekarang ini, terutama di sekitar Jember ini. Nah bagaimana sih cara Mas Adi ini untuk tetap mempertahankan produknya? Mungkin bisa menggunakan media-media sosial atau gimana? Yang pertama aku menjaga kualitas sih, kualitas dari rasa itu, pelayanannya juga ke customer itu kayak gimana, kayak misal fast respon atau gimana. Terus juga dari
media Instagram itu kita sering-sering upload video. Oh, jadi lebih ke branding secara di media sosial. Lalu untuk apa, ada ciri khas tersendiri dari branding dari Mas Adi ini? Soalnya kan sekarang ini anak-anak muda ini tertarik dengan, maksudnya dengan uploadan feeds yang menarik, estetik atau seperti apa ini? Kalau dari Ciri itu khasnya. ciri khasnya nggak ada sih, belum ada. Kalau ini Mas, soal menu ini apa ada rencana inovasi produk baru ke depannya? Kalau inovasi produk itu pasti ada, yang dimana waktu itu aku kepikiran untuk buat kopi telang, es kopi susu telang. Oh iya, Tahu? benar, yang biru itu. Ya, tapi ada campuran kopinya. Oh, wah Kopi susu menarik telang. nih. Jadi warnanya ungu, coklat, putih. Wah, menarik. Bisa dibeli ya teman-teman kalau nanti sudah terrealisasi. Kalau ini, seberapa penting sih menurut Mas Adi terkait inovasi dari produk itu? Penting banget karena kalau semisal sebuah usaha itu nggak ada inovasi ya sama aja usaha itu nggak mau berkembang. Iya. Dan juga usaha yang nggak ada inovasinya itu pasti juga lama-kelamaan akan menurun nilainya. Gitu. Iya. Ini Mas, soal kualitas, bagaimana sih cara Mas Adi itu meningkatkan kualitas dari yang sebelumnya, mungkin sekarang keterbatasan di penyimpanan atau nanti kedepannya mungkin bisa di-upgrade seperti apa? Kalau segi penyimpanan mungkin kita bisa pakai bahan yang setara, kayak misal contoh susu HT itu kita ganti jadi susu bubuk, jadi yang masa expirednya lebih lama dari susu HT. Kalau dari usaha gitu sih, daripada kita masih ngumpulin uang lagi buat beli kulkas. Iya, benar-benar. Seperti itu. Soalnya masa simpannya juga lama. Ya. Kalau terkait ini Mas, boleh tahu terkait jangkauan pasarnya dan target utama dari kopi Mas Adi sendiri itu lebih ke mana? Konsumennya kayak mahasiswa atau masyarakat umum sejauh ini? Target utama seperti sebelumnya pas dari awal di rumah itu jelas bukan mahasiswa ya, yang di rumah itu teman-teman sekitar dulu pertama. Nah, dan waktu di rumah itu alhamdulillah tercapai, teman sekitar itu udah pada minat dan juga sering pesen, tapi belum sampai ke orang luar. Nah, waktu di Jember ini target utamaku mahasiswa dan juga alhamdulillah juga dari relasi temanku satunya dari FTP itu juga banyak, dan juga relasi dari aku juga banyak, jadi alhamdulillah jalan semua. Hanya satu masalahnya penyimpanan. Iya, kalau ini Mas, bagaimana sih cara Mas Adi itu menghadapi tren terbaru, tren saat ini yang sedang berkembang, kayak gaya hidup konsumen itu bisa dibilang tuh suka kumuh-kumuhan sama produk tertentu gitu Mas? Benar? Gini, kayak mahasiswa ini kan kebanyakan, terutama generasi muda ini kan kebanyakan FOMO gitu, kayak sama hal tertentu, kayak FOMO beli ini, beli itu sesuai dengan kayak tren di TikTok. Dan bagaimana sih cara Mas Adi itu menghadapi hal tersebut, bisa mungkin bisa nantinya bisa jadi peluang sendiri buat Mas Adi? Kalau seperti itu kita bisa ningkatin sih lewat ya contoh reels Instagram gitu, kita bisa bikin video tren kayak di TikTok itu bisa kita menyesuaikan lah sama tren yang ada sekarang, dan juga mungkin tren yang bisa diminati sama anak-anak muda sekarang, dan juga mungkin dari produk, dari kemasan atau dari segi menu, dari segi kopinya kita bisa upgrade lagi seperti trennya mungkin kayak diminati sama teman-teman. Jadi beradaptasi dengan perubahan tren sekarang gitu ya Mas. Kalau bicara terkait manajemen waktu nih Mas, kan Mas Adi juga masih kuliah. Nah, bagaimana sih cara membagi waktu antara kuliah sama ini membuat kopi, membuat usaha kopi? Kalau dari aku sendiri sih bagi waktunya simple ya, kayak aku tahu kan jadwal sibukku kapan dan juga jadwal free kapan. Jadi waktu jadwal sibuk ini aku nggak bakal mungkin buka PO atau buka pesanan lah. Walaupun ada teman ke kos, ya pasti aku buatin kalau ke kos.
Kalau misalnya ada PO banyak itu nggak bakal aku layanin. Kalau semisal aku free bakal aku bikin PO. Seperti itu sih. Jadi untuk saat ini tuh masih belum ini mas, kayak kewalahan menjalankan dua aspek, dua bidang ini yang berbeda ini secara bersamaan Belum, tapi hanya kewalahan di ini sih, manajemen dana dari usaha ini. Iya. Masih perlu belajar lagi. Nah, apa sih menurut Mas Adi ini strategi atau tips dalam manajemen waktu atau apapun itu bagi teman-teman yang ingin menjalankan usaha di dunia kuliah saat ini? Tips buat teman-teman untuk manajemen waktu ya jelas utamakan dulu kuliahnya daripada bisnisnya, karena kita tahu kita kesini tujuannya untuk kuliah bukan untuk bisnis, tapi bisnisnya hanya untuk pengalaman kita saat kuliah. Jadi ya contoh kayak aku tadi, saat kita sibuk dengan tugas kuliah ya kita utamakan tugas kuliahnya dulu, baru kalau kita free kita usahakan bisnisnya. Itu aja sih. Kalau ini mas terkait mungkin kembali ke kesimpulannya nih mas, pernah nggak sih mengalami kesalahan terbesar saat menjalankan usaha sehingga berdampak besar ke usaha mas tadi? Gimana? Nah contohnya ya yang terjadi sekarang ya. Jadi bisa dibilang usaha kopiku sekarang itu lagi belum berjalan di waktu ini karena itu tadi penyimpangan, terus gara-gara manajemen dana yang kurang tepat. Jadi uang masuk dan uang keluar itu nggak sebanding. Lebih banyak kita belanja barang daripada kita dapat uangnya, betulnya. Jadi kayak bisa dibilang laba yang didapatkan itu kurang. Nah kalau ini mas, bagaimana sih tanggapan Mas Adi terkait kebanyakan anak usia muda ini saat menjalankan usahanya itu hanya contohnya hanya mengupload postingan coming soon aja di Instagram. Menurut Mas Adi gimana? POV-nya sebenarnya banyak ya. Kalau POV orang-orang mungkin karena niat atau apa. Nah kalau menurutku sendiri bisa jadi ada waktu dia rencana bikin itu memang ada dananya, terus sudah siap rancangannya, dan waktu mau eksekusi dananya nggak ada. Mungkin jadi gitu ya. Nah mungkin begini mas, terakhir apa sih pelajaran berharga dari bisnis yang dijalankan oleh Mas Adi? Pelajaran berharga yang jelas yang pertama tadi manajemen waktu, terus cara memanajemen uang yang baik dan benar waktu dalam bisnis itu gimana, terus cara kita melihat relasi teman, terus cara kita ngasih kepercayaan ke customer itu kayak gimana, dan cara kita bisa menjaga kualitas dari produk kita sendiri. Nah terakhir mas, ada nggak sih pesan khusus buat teman-teman yang ingin menjalankan usaha, terutama mahasiswa? Pesan khususnya yang jelas terutama teman-teman jangan lupa belajar untuk cara manajemen modal yang lebih benar, terus manajemen keuntungan dan pengeluaran yang benar, jangan lupa dicatat. Terus juga usahakan kalau mau bikin usaha itu jangan setengah-setengah. Jadi walaupun nekat tapi tetap perhitungan resikonya. Harus lihat. Ya mas. Nah dan terakhir banget nih mas, ini mungkin bisa dipromosikan terkait platform apa aja dalam mempromosikan produk mas Adi ini. Mungkin bisa disebutkan Instagram atau apa lainnya. Sementara platform dari usahaku sendiri ini hanya ada di Instagram ya mas ya. Nama Instagramnya @samankopi. Bisa dikunjungi ya teman-teman. Ada lambangnya kucing warna hijau. Wah, kenapa nih mas? Ada brand sendiri. Kenapa milih gambar itu? Sebenarnya kalau bisa dilihat dari logonya ya, logonya itu awalnya ada lingkarannya, terus ada bentuk kucing, sangat identik. Nah, mungkin
Itu saja obrolan kita pada hari ini, dan mungkin semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat serta motivasi buat kalian yang ingin menjalankan usaha. Nah, ingat, nggak ada rumus pasti dalam berbisnis, tapi suatu hal yang pasti itu kamu nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kamu nggak pernah mencoba. Nah, jadi mulai aja dulu sambil belajar dan sambil tumbuh. Terima kasih banyak untuk Mas Adi yang telah menyempatkan hadir pada podcast kali ini, dan semoga apa yang disampaikan Mas Adi tadi bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.